Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Arizik. Saya di sini akan membahas tema mengenai asbab al-nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pengertian asbab al-nuzul, sebagian ulama memahami asbab al-nuzul sebagai peristiwa yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya ayat pada saat itu. Asbab al-nuzul memiliki peran yang sangat besar dalam memahami Al-Quran, bahwa tidak mungkin mengetahui penafsiran sebuah ayat tanpa memperhatikan kisah dan penjelasan turunnya. Ada kaidah yang berkenaan dengan asbab al-nuzul. Salah satunya yaitu kaidah yang berbunyi, yang menjadi pegangan adalah keumuman lafal dan bukan kekhususan sebab. Dengan kata lain, ini menafikan peristiwa khusus yang menjadi sebab turunnya dan berlaku umum untuk setiap peristiwa. Contohnya dalam doa yang sering kita bacakan, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tersebut adalah doa yang dipakai ketika tawaf. Namun doa tersebut memiliki keumuman lafal sehingga doa tersebut menjadi sehingga doa yang menjadi peristiwa khusus dalam tawaf yang menjadi sebab turunnya dan kemudian berlaku umum untuk setiap peristiwa. Kisah lainnya asbab nuzul tentang khamr. Jadi suatu hari di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Madinah itu sempat digegerkan oleh peristiwa yang mengejutkan umat muslimin, karena ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan pejuang Islam. Sahabat tersebut mabuk-mabukan dan berkata bahwa minum khamar sama sekali tidak melanggar aturan dalam Islam. Ia juga berkata bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat yang membenarkan tindakannya itu. Padahal Al-Quran sudah sangat tegas dan melarang kaum muslimin untuk meminum segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal sehatnya. Lalu Khalifah Umar bin Khattab segera mengumpulkan para sahabat untuk membahas tentang asbabul nuzul atau sebab turunnya Al-Quran agar bisa melihat permasalahan ini secara jelas gitu. Ketika orang tersebut dibawa ke dalam majelis Umar, tetapi Umar tidak berani memutuskan karena Umar memandang yang melakukannya ini seorang sahabat yang jelas berilmu. Maka Umar radhiyallahu anhu memanggil sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran untuk membincangkan permasalahan ini gitu. Sahabat yang ahli tersebut diantaranya ada Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib. Karena beliau berdua adalah orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Lalu Umar memulai majelisnya dan bertanya kepada sahabat yang mabuk itu, engkau mabuk? Lalu engkau kenapa mabuk? Nah, dan yang mabuk itu menjawab, bukankah Allah telah mengizinkan orang beriman bagaimana Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, laisa allazina amanu wa amilus solihati junahun fi mata'ilmu iza mataqaw wa amanu wa amilus solihat. Tidak ada masalah, kata dia itu ya, tidak ada masalah bagi orang yang beriman
yang beramal soleh terhadap semua yang mereka makan, asal syaratnya mereka tetap bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Sekilas memang ketika memahami ayat ini, kita itu boleh menafsirkan seperti boleh kita itu memakan apa saja, boleh minum apa saja, asal kita tetap beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Itulah yang dipahami oleh sahabat. Namun begitu, sahabat tersebut kan menyampaikan alasan kenapa ia berani mabuk dengan menggunakan ayat Al-Quran. Lantas Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada ahli Al-Quran, apa jawaban kalian wahai para ahli Quran kepada Abbas? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini turun bukan untuk hal yang seperti itu, tapi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah orang-orang munafik, bukan untuk menunjukkan bahwa khamr itu halal, tapi bahwa orang-orang beriman harus meminum dan memakan makanan yang baik. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ini salah di dalam memahami sebab turunnya ayat. Lantas kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, Allah telah berfirman dalam surat yang sama, dalam surat Al-Maidah ayat 90, bahwasannya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi bahwasannya di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasannya orang beriman itu harus meninggalkan meminum minuman keras, karena meminum minuman keras termasuk perbuatan syaitan, sehingga harus dihindari oleh orang-orang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tema Asbabun Nuzul Al-Quran atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.